Oke, masih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Wah, Nah, Syera, Diki, dan Pak Ustadz, sebelum kita masuk nih ke segmen selanjutnya nih, saya mau informasiin buat pemirsa yang ada di rumah, yang mau bertanya langsung ke Pak Ustadz dan kita wakilkan tentunya dapat menghubungi nomor 0813 9447 7912. Masya Allah seperti itu. Jadi nanti kita langsung sampaikan ke Pak Ustadznya secara Betul, langsung. betul Nah, sekali. apakah udah ada pertanyaan-pertanyaan nih buat Pak Ustadz? Tentu aja ada Pak Ustadz. Jadi aku ini bertanya nih ya, mengenai seseorang yang memiliki sifat hasad itu apakah akan mempengaruhi mental seseorang gitu karena punya rasa iri, dengki, hasad. Jadi sering marah-marah gitu Pak Oh Ustadz. ya. Kira-kira itu gimana tanggapannya? Kalau kata anak muda itu mental health, Pak. Oh, Iya, ya. Iya, mental itu health zaman tuh. sekarang ya banyak Iya, banget. banyak banget. Ya, ya begitu ya. Karena sekarang udah musim medsos begitu ya. Iya. Dia selalu posting kebahagiaan di medsos. Akhirnya mengundang orang yang punya sifat iri dengki. Oh, akhirnya timbul sifat iri dengkinya. Kenapa dia bisa bahagia seperti itu? Begitu ya. Akhirnya timbul penyakit-penyakit ini ya. Kita yang posting ya silahkan saja. Itu yang penting niat kita posting untuk apa begitu ya. Kalau niatnya memang untuk apa ya? Ya untuk Memori untuk mungkin, hanya Kak, sekedar sama. memori, untuk main-main atau Kenang-kenangan. kenang-kenangan ya silahkan. Karena medsos itu ya macam apa ya? Macam pisau. Pisau itu kalau dipegang oleh penjahat jadi alat begal. Gitu. Tapi pisau itu kalau dipakai oleh koki bisa jadi masakan enak. Gitu. Betul. Ya, kembali ke awal tadi. Jadi penyakit hasad ini akan dapat mempengaruhi ya tingkat kebahagiaan seseorang. Gitu ya. Semakin dia hasad, semakin dia iri dengki, maka semakin tidak bahagia. Ya, semakin tidak bahagia. Maka alangkah baiknya ada untuk mengalahkan sifat iri dengki hasad ini ya kita fokus kepada apa ya? Kepada kebahagiaan yang kita terima. Alhamdulillah saya punya mobil. Bersyukur dia punya mobil. Betul. Tetangga saya cuma punya motor. Yang punya motor masih alhamdulillah saya punya motor. Ternyata masih ada tetangga saya yang belum punya motor. Dia cuma punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki nggak punya sepeda. Yang kemana-mana jalan kaki alhamdulillah kaki masih sehat. Tetangga sebelah saya ya Allah sedih. Dia lumpuh nggak bisa kemana-mana. Yang lumpuh alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah saya sudah koit, sudah meninggal dunia. Dia tetap bersyukur. Nah, ya, dia fokus kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau dia fokus kepada nikmat orang lain, ya Allah, naon ya kur gaduh sepeda, ya tetangga gaduh motor. Yang punya motor, motor butut deh. Tetangga tah gaduh mobil, hoyong mobil gitu. Yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Wah, sepertinya enak kalau punya pesawat. Selalu lihat ke atas ke atas. Wah, ini kebahagiaan hakiki susah untuk dia dapat. Maka Rasul begitu memberikan tips agar hidup ini bahagia. Lihat ke bawah dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, lihatnya kemana? Ke bawah. Lihatnya ke bawah, lihat ke bawah kita. Alhamdulillah saat ini kita bisa kuliah, kita bisa lanjut kuliah. Kawan-kawan kita banyak yang putus sekolah, putus kuliah, hidupnya susah. Ya kita lihat ke bawah begitu ya. Lihat ke bawah agar selalu bersyukur. Dan lihat ke atas dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia lihatnya ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Dalam urusan akhirat lihatnya ke atas agar kita termotivasi. Ya Allah, dia tiap malam bisa tahajud. Saya harus seperti itu. Nah, itu ya. Dalam urusan akhirat harus termotivasi untuk terus meningkatkan. Ya Allah, dia tiap Senin Kamis bisa puasa. Saya harus seperti itu. Terus termotivasi dalam urusan akhirat. Seandainya kita iri pun seperti yang saya sampaikan tadi di awal tadi, iri kepada orang kaya dermawan. Bukan kayanya, tapi dermawannya. Begitu ya.
Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya agar bisa dermawan seperti dia. Itu harus. Jadi kalau kita cita-cita ingin jadi orang kaya tapi pelit, lebih baik tak kaya. Karena kekayaannya nggak memberi manfaat. Ya, pelit, medit, meregehese, cap jahe, buntut kasiran. Waduh, orang pelit pun tak suka kepada orang pelit. Bisa gitu. Jadi Ya berarti kita harus jangan melihat ke atas terus ya Pak Iya, Ustadz, dalam ya. urusan dunia Harusnya lihatnya bawah. ke bawah, begitu ya. Mensyukur yang ada, bersyukur, begitu ya. Nah, tapi dalam urusan akhirat lihatnya ke atas. harus tetap bersyukur. Betul sekali Syera, Kang Agung. Kadang gini ya Pak Ustadz, Ya. seringkali kita melihat orang-orang yang bersyukur kadang seperti ini. Misalnya contohnya dia dapat kalau anak kuliahan nilainya jelek. Bersyukur, betul-betul bersyukur dia. Wah saya mah bersyukur emang segini, saya emang bodoh. Nah. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi kayak dia bersyukur teh nggak berkembang-kembang gitu. Saya emang dikasih Tuhan ilmunya segini ya sudah kata dia kan. Ya. Tapi dia nggak mau belajar. Nah gimana itu Pak Ustadz? Itu namanya rendah diri. Rendah. Ya, bukan rendah hati. Rendah hati harus, tawaduk harus. Tapi rendah diri itu jangan. Begitu ya. Ya Allah, nilai saya segini. Sebenarnya kalau saya lebih belajar, lebih giat lagi, mau belajar lebih giat lagi, insya Allah saya bisa meningkat. Harusnya begitu. Saat ini begitu ya. Jadi orang beriman itu hari yang akan datang lebih baik daripada hari sekarang. Jadi ada 3 macam orang. Apa saja? Orang pertama, orang masuk kategori orang yang rugi. Orang yang ada orang celaka, orang rugi, orang beruntung. Orang cilaka apa? Orang cilaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Hari ini IPK-nya 2. Begitu ya. Kemarin 2, sekarang 2 lagi. Itu rugi. Sama. Rugi. Begitu ya. Apa cilaka celaka ya. Misal semester lalu IPK-nya 1,5 misalnya. Hari ini cuma 1 IPK-nya. Itu orang cilaka namanya. Jadi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Semester ini lebih buruk daripada semester kemarin. Itu orang yang cilaka. Yang kedua orang rugi namanya. Orang rugi itu sama. Kemarin, semester kemarin IPK-nya 2. Semester sekarang IPK-nya 2 juga. Nggak ada peningkatan. Nilainya nggak ada peningkatan. Itu rugi. Padahal kalau dia mau berusaha bisa lebih. Nah, mana orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kesalahan di masa lalu dia jadikan sebagai pelajaran untuk meningkatkan kualitas diri. Di masa depan harus lebih baik lagi. Begitu ya. Jadi itu termasuk tidak bersyukur. Begitu ya. Kalau dia, saya mah cukup sakit. Itu nggak bersyukur. Allah kasih potensi dia otak yang bagus. Allah kasih potensi mata bisa melihat. Pernah nggak lihat itu tayangan yang salaman dengan rektornya pakai kaki itu? Yang viral tuh ya. Ada. Ya dia di wisuda kan, dia berprestasi, salaman dengan rektornya pun pakai kaki karena dia nggak punya tangan. Nggak punya tangan, tapi dia berprestasi. Begitu ya. Kekurangan dia tidak membuat dia putus asa. Dia tetap bergerak. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk meraih apa yang menjadi cita-citamu. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan putus asa. Begitu ya. Betul. Seperti Yang itu. penting jangan rendah diri juga ya, itu Jangan rendah bahaya. diri. Dia nggak bersyukur kalau rendah Nggak diri itu. bersyukur Nggak bersyukur. jatuhnya. Jadi gampang puas mungkin ya. Betul. Jadi nggak terus improve gitu Harus kan. selalu improve ya. Nah, Pak Ustadz kira-kira gimana sih kita sebagai orang terdekat gitu membantu teman-teman kita atau keluarga kita yang memang mungkin mengalami sikap hasad, memiliki penyakit hati gitu, yang sulit banget nih dikasih tahu tuh sulit gitu. Kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? Ya, cara kita tadi di awal sudah disampaikan tadi. Apa? Kita dekati dia, kita sampaikan, tapi ternyata dia masih juga kekeh, begitu ya. Masih juga kekeh, ya sudah, kita doakan saja. Karena kita nggak bisa ya mengendalikan orang lain. Kita bisa mengendalikan diri sendiri, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang penting kita jangan sarwana. Kita jangan seperti itu. Itu jadikan cermin bahwa kita jangan sampai seperti itu. Saja. Tapi kadang kalau misalkan teman kita tuh kayak
ih lihat deh situ. Jadi kita tuh kayak kebawa-bawa Oh, gitu gitu. Pak Ustadz. Itu kira-kira gimana tuh kita harus lakukan? Ya, kalau kita bisa mencegahnya, cegah. Tapi kalau kita nggak bisa ya kita keluar dari circle itu. Waduh. Kalau sedikit Pak Ustadz, sedikit kebawa gitu. Ke bawah juga dosanya. Ya ke bawah juga, Ke bawah juga begitu ya. dosanya. Ke bawah juga. Kadang gimana ya, takut dibilang munafik Pak Ustadz. Oh jangan gitu Ah, kan. kamu juga gitu sama. Ah, kamu nih. juga gitu sama. Jadi susah. Oh ya gitu. Susah. Ya memang itulah namanya penyakit gitu ya. Kalau nggak segera diobati, penyakit itu ya akan merambat begitu ya, dari hasad jadi pemarah dan lain sebagainya. Jadi merambat kalau nggak segera diobati. Nah, dia akan menjadi akut nantinya. Kalau sudah akut, sudah stadium berapa? Yang Stadium akhir. stadium akhir, oh itu bahaya. Susah. Jadi hidayah itu susah masuk terkadang. Karena dia sudah benar-benar sudah akut penyakit itu. Nauzubillah, ya kita doakan saja. Seandainya kita ada kesempatan, ada kemampuan untuk mencegahnya agar kawan kita tidak terjerumus pada penyakit iri dengki itu ya lakukan. Seandainya tidak bisa, ya kita doakan. Gitu ya. Kita jangan sampai terjerumus ke situ. Gitu. Dan ternyata ya penyakit hasad itu bisa mempengaruhi mental kan. Jadi sering serem. marah-marah, udah Jadi harus stadium hati-hati ya. akhir. Hati-hati. Betul, seperti itu. Dan mungkin nih pemirsa di rumah ya yang masih penasaran akan ada apa sih selanjutnya gitu kan. Pembahasan apa yang lebih menarik. Jangan kemana-mana dan tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.